Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 190569201043, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam video ini, untuk pemenuhan tugas mata kuliah Masyarakat dan Pembangunan Asia Tenggara dengan tema menganalisis perkembangan Myanmar sejak masa pergerakan sampai kehidupan dewasa ini. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nasionalisme tiap bangsa di dunia tercipta melalui proses yang berbeda-beda, sehingga pada saat nasionalisme tersebut menampakkan wujudnya juga mempunyai bentuk dan ciri yang berbeda. Proses ini terjadi dengan pola yang berbeda-beda pada tiang bangsa di Asia Tenggara. Menurut Anderson, diawali dari adanya persamaan yang bersama sebagai sebuah bangsa. Bayangan tentang kebersamaan inilah yang kemudian diwujudkan semangat nasionalisme. Pergerakan Nasional Myanmar. Gerakan Nasional Myanmar dimulai pada tahun 1906 yang ditandai dengan pembentukan YMBA atau Young Men Buddhist Association atau Persatuan Pemuda Burma. Organisasi tersebut bergerak dalam bidang agama dan sosial, sehingga belum bercorak politik, tetapi lebih banyak bergerak dalam bidang pendidikan. Perkembangan nasionalisme Myanmar mulai kelihatan setelah Perang Dunia Pertama, terutama setelah Inggris memisahkan Myanmar dari Konstitusi India atau Inggris, cukup mengguncangkan Myanmar dan segera mendorong lahirnya kesadaran politik yang lebih nasionalistis. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya pemogokan di universitas dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan YMBA menjadi GCBA atau Dewan Umum Persatuan Burma pada tahun 1921 yang merupakan organisasi politik nasional yang luas. Setelah gerakan nasional Burma menunjukkan tujuan politik yang jelas, maka Inggris mengubah haluan politik kolonialnya. Pada tahun 1923, Inggris memperkenalkan sistem diarki seperti yang diterapkan di provinsi di Indonesia. Dalam perkembangannya, maka muncullah tokoh-tokoh nasionalisme Myanmar seperti Dr. Ban Maw dari Partai Syeta, Yu Bapi dari Partai 21, dan Yu Xiao dari Partai Yuchi Hailing. Kemudian muncul pula Thakin Nu dan Yu Aung San dari Partai Thakin. Tahun 1930-an, Komisi Simon mengajukan ide untuk pemisahan Myanmar dari India. Pada awalnya, ide pemisahan tersebut berasal dari kaum nasionalis, akan tetapi kemudian kaum nasionalis mencurigai bahwa Inggris akan mengambil alih Myanmar setelah India lepas. Karena pertimbangan tersebut, kemudian kaum nasionalis mendirikan Liga Anti Pemisahan. Kaum nasionalis berupaya untuk mempengaruhi publik Myanmar, dan pada akhirnya berhasil memperoleh dukungan publik setelah diadakan pemungutan suara. Peristiwa tersebut membuat Inggris marah dan memutuskan untuk mengadakan guna untuk memilih tetap bersatu dengan India atau memisahkan diri dan menolak usul kaum nasionalis. Untuk menyetujui masukannya, Myanmar dalam Federasi India dengan hak mengundurkan diri. Pemisahan pun terjadi pada tahun 1935. Perjuangan Partai Thakin adalah membangkitkan semangat nasionalisme rakyat dengan mengorganisir petani, buruh, dan gerakan pemuda. Dengan meningkatnya
agitasi Partai Takin, maka menjadi semakin besar gerakan menentang Inggris dan secara tidak langsung menjadi penyebab jatuhnya kabinet pertama saat itu. Akhirnya, generasi muda pimpinan Yu Aung San berhasil merebut kepemimpinan pergerakan di Myanmar. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris kembali ke Myanmar. Pada saat sidang mempersiapkan kemerdekaan Myanmar, tiba-tiba segerombolan orang bersenjata masuk dan membunuh Yu Sang San. Ternyata, gerombongan tersebut adalah suruhan Yu Sau, sehingga Yu Sau akhirnya dihukum mati. Yu Aung San diganti Yu Nu, dan pada tanggal 4 Januari 1948, kemerdekaan Myanmar diproklamasikan. Perkembangan Myanmar dewasa ini. Dewasa ini, permasalahan dalam suatu negara tidak luput dari secara internal maupun eksternal. Permasalahan suatu negara bisa merupakan permasalahan yang tidak mempengaruhi kehidupan internasional, akan tetapi dapat pula merupakan masalah yang mengancam ketertiban dan perdamaian internasional. Masalah tersebut timbul dari suatu negara karena adanya kepentingan dan tujuan negara, bahkan bisa menjadi tujuan pribadi. Perkembangan Myanmar, proses bernegara yang dialami oleh Myanmar tentu mengalami pasang surut dalam terjadinya perubahan dan perkembangan dalam negaranya. Selain adanya perkembangan dan perubahan demi perubahan, juga ditandai dengan gejolak, baik dari segi ekonomi, masyarakat, sosial, budaya, dan khususnya dalam proses politik. Myanmar paling tidak sering mengalami kudeta sejak negara tersebut merdeka pada tahun 1948. Pada akhirnya, dampak dari kudeta tersebut membuat banyak pihak yang mengancam tindakan militer Myanmar, akan tetapi terhambat dari aturan hukum internasional, sebab aturan tersebut sudah tertuang dalam piagam PBB maupun piagam ASEAN mengenai prinsip non-intervensi yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai menganalisis perkembangan Myanmar sejak masa pergerakan sampai kehidupan dewasa ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.